Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kita masuk talk show yang kedua, yaitu perkembangan jamu menuju modernisasi. Siapa yang suka jamu nih Bapak Ibu? Banyak ya yang suka jamu ya. Nah ini kita luar biasa temanya, yaitu perkembangan jamu menuju modernisasi. Yang akan dimoderatori oleh Bapak Apoteker Hari Sulistiono, Magister Farmasi. Kepada Bapak Hari, dipersilahkan. Silakan Pak. Oh, mic-nya ada. Oh iya, silakan Bapak. Iya, boleh. Bapak nanti maju ke depan aja, baru dipanggil narasumbernya. Oke, siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara talkshow yang kedua. Tadi udah dari awal tadi sudah ada talkshow terkait dengan dari usia kecil sampai usia dewasa sampai tua. Kita saat ini membahas tentang jamu. Siapa Bapak Ibu sekalian yang suka dengan jamu? Oke, wah alhamdulillah, berarti kadar kesehatannya kalau ditanyain tentang jamu oleh masyarakat udah bisa jawab dong ya. Kalau nanti ditanyain cara bikin jamunya seperti apa, udah bisa jawab dong ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung panggil aja narasumber yang sangat-sangat kompeten, sudah ada pengalamannya, nanti saya bahas di depan. Beliau adalah Chief Business Development and R&D PT Deltomed Laboratories. Kepada Bapak Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, Sarjana Ekonomi, Master of Science, kami persilakan. Silakan Bapak. Terima kasih juga kepada narasumber dari talkshow yang ketiga nanti. Sudah ada Ibu Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Ibu Dr. Anda Asi Liza Restanti, Apoteker MKes. Kemudian ada juga Ibu Apoteker Dr. Anda Dewita Agus, Magister Farmasi, selaku Associate R&D Quality Director PT Mustika Ratu, kemudian sekaligus juga Ketua Bidang Industri DPP PPA Kosmetik yang sudah menjadi sponsor di acara ini. Kemudian ada juga Ketua Gakes Lab Indonesia. Izin Bapak sudah berkontribusi sangat besar di acara ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. HKN DKI Jakarta. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu sekalian. Iya, terima kasih Pak Victor. Saya baca Bapak Pak Victor aja ya Pak, izin ya Pak. Ya, siap. Biar lebih simpel dan bersahabat. Setuju Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada sesi Hari Kesehatan Nasional pada pagi hari ini. Bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Siap. Saya Victor Ringo, tadi sudah disampaikan, dan juga mewakili GP Jamu Indonesia. Terima kasih. Ya Pak, ibu-ibu tadi katanya sudah paham Pak tentang jamu Pak. Berarti alhamdulillah kita nggak perlu susah-susah lagi untuk mensosialisasikan tentang jamu ya Pak. Amin. Insya Allah juga tadi judulnya adalah jamu untuk modernisasi. Nah, sebelum kita bilang modernisasi, mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih itu jamu sih Pak? Ya, terima kasih Pak Hari. Tentunya jamu ini merupakan budaya masyarakat kita, budaya yang sudah kita hidupkan dari nenek moyang kita sampai saat ini. Jadi budaya minum jamu ini adalah warisan budaya dari nenek moyang kita yang diutamakan untuk pencegahan, promotif dan preventif agar kita tetap sehat.
Bahkan budaya minum jamu ini sudah dikembangkan secara saintifik dengan penelitian yang lebih maju. Bukan saja hanya jamu yang tersedia pada saat ini, tetapi juga ada obat herbal terstandar yang sudah dilakukan uji khasiat dan uji keamanannya pada hewan. Bahkan kita sudah memiliki fitofarmaka yang sudah dilakukan uji pada manusia. Sehingga dengan demikian fitofarmaka ini sejajar dengan obat konvensional. Jadi banggalah kita kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makan BPOM yang telah mengakselerasi dan mendorong pengembangan jamu, bukan saja penggunaannya secara empiris tetapi juga sudah dimodernisasi ke obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Demikian, Pak. Oke, Pak Victor, tadi saya lupa juga di awal tak kenal maka tak sayang. Mungkin sekilas saya sampaikan juga bahwa tadi saya sudah sempat sampaikan nih, narasumber kita ini sangat-sangat kompeten karena beliau selain tadi Chief Business Development juga dosen juga ya Pak? Iya Pak Ari. Siap, dosen teladan wilayah 3 tahun 1982, kemudian menangani uji klinis dan penelitian bioekivalen berbagai obat fitofarmaka. Kemudian juga beliau dari awal tahun 80 ya Pak di Kalbe Farma ya Pak? Benar Pak. Oh siap Bapak. Karir awal saya tuh Pak. Siap. Bapak mungkin juga, karena Bapak tadi kan menyampaikan dari GP Jamu ya, mungkin ini fungsi asosiasi dari GP Jamu terkait dengan jamu kepada masyarakat itu kira-kira apa yang mau disampaikan ya Pak? Ya terima kasih Pak Hari. Jadi GP Jamu ini menaungi pengusaha-pengusaha jamu, mulai dari usaha mikro obat tradisional itu berjumlah kira-kira 250 perusahaan, kemudian usaha kecil obat tradisional atau UKOT itu 750, dan ada industri obat tradisional atau IOT berjumlah kira-kira 125. Jadi seluruh perusahaan-perusahaan mulai dari UMKM sampai industri obat tradisional yang modern ini dinaungi oleh GP Jamu untuk mengembangkan dan memasyarakatkan jamu di Indonesia. Bahkan saat ini kami sedang mengupayakan supaya budaya minum jamu yang ada di masyarakat kita ini go to UNESCO. Jamu goes to UNESCO supaya bisa disetujui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage dari Indonesia untuk disahkan oleh UNESCO. Kita doakan supaya jamu goes to UNESCO ini bisa disetujui oleh UNESCO, Pak. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sempat disampaikan bahwa sebelumnya batik kalau nggak salah ya Pak ya, coba. Ya, nah, batik sekarang sudah. Dan sekarang jamu. Ya. Kita berdoa bersama mudah-mudahan jamu menjadi hak kekayaan Indonesia sebagai warisan leluhur. Sehingga bisa nanti diakui oleh UNESCO dari dunia bahwa jamu itu punya Indonesia ya Pak ya? Benar Pak Ari. Oke siap. Pak, tadi Bapak jelaskan tuh, mungkin ibu-ibu masih nanya, kok ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, itu apa sih? Terus kalau ibu-ibu tuh pada saat kemarin COVID itu sering pakai atau sering dengar namanya empon-empon ya Pak. Nah itu penggolongannya seperti apa sih Pak kalau jamu Pak? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu yang banyak hadir pada kesempatan pagi ini, ada 3 penggolongan obat tradisional. Pertama adalah jamu, ya ada logonya khusus jamu. Nah jamu ini penggunaannya secara empiris, secara tradisional, turun-temurun. Jadi belum ada diuji secara pada hewan ataupun pada manusia. Jadi berdasarkan turun-temurun dan itu memang sangat berkhasiat untuk preventif dan juga untuk promotif. Kemudian kelompok kedua adalah obat herbal terstandar. Jumlahnya kira-kira ada 77 saat ini atau 75. Nah, obat herbal terstandar ini sudah dilakukan uji keamanan, uji khasiatnya pada hewan. Jadi sudah ada scientific backup-nya saat ini. Dan yang terakhir adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini jumlahnya kira-kira 25 saat ini yang sudah dilakukan uji praklinik pada hewan dan juga uji klinik pada manusia. Bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi, jadi bisa disejajarkan dengan obat-obat konvensional.
Dan saat ini kita sudah memiliki formularium fitofarmaka sehingga dapat digunakan di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi banggalah kita sudah memiliki jamu, ada obat herbal terstandar, dan juga ada fitofarmaka. Wah, keren Pak. Dan kita juga memang teman-teman dari tenaga kesehatan dari puskesmas khususnya juga nanti mungkin ada sesi sendiri terkait dengan formularium fitofarmaka Pak. Nanti yang mungkin dan harusnya sudah bisa masuk juga ke dalam formularium puskesmas, formularium rumah sakit yang sudah ada di masing-masing puskesmas atau rumah sakit Pak. Kemudian Pak, tadi kan katanya jamu bisa, jamu udah turun-temurun nih Pak dari dulu. Itu cara kerjanya gimana sih jamu Pak? Bagaimana, apa dia bisa menimbulkan efek? Terus kita kan kalau sakit biasanya pinginnya minum langsung sembuh. Nah itu jamu bisa nggak sih kayak gitu kayak obat Pak? Ya, terima kasih Pak Harim. Jadi jamu memang belum diteliti mekanisme kerjanya seperti apa, zat yang berkhasiat utamanya apa, memang belum dilakukan untuk produk jamu. Tetapi kalau fitofarmaka itu sudah ditentukan zat aktifnya apa, bahkan model mekanisme kerjanya dengan reseptor yang ada di tubuh kita pun sudah ada modelnya, sehingga dengan demikian bisa disejajarkan dengan obat-obat konvensional. Nah kalau pertanyaan Pak Hari tadi dan juga pertanyaan kita semua, bagaimana sih mekanisme kerja atau cara bekerja dari jamu? Pada prinsipnya sama Bu, karena yang kita minum itu di dalamnya ada zat yang berkhasiat, yang dinamakan metabolit sekunder. Ada istilah kerennya, ada flavonoid, ada alkaloida, ada glukosida. Nah zat aktifnya ini memang belum dipisahkan secara spesifik, jadi kita masih menggunakan raw material secara utuh ya, apakah itu daun, akar, ataupun batang. Tetapi mekanisme kerjanya tidak berbeda dengan obat modern. Hanya saja belum kita ketahui secara pasti. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan jamu yang raw seperti itu, Bu, ada istilah side effect eliminating substances. Jadi ada senyawa yang bisa menghilangkan efek samping yang tidak diinginkan atau yang berbahaya. Itulah sebabnya mengapa jamu itu dikatakan obat natural, obat bahan alam yang aman. Nah ini yang menjadi karakteristik daripada jamu. Jadi mekanisme kerjanya sama seperti obat modern walaupun kita belum ketahui, dan salah satu keunggulannya adalah efek sampingnya minimal. Bukan tidak ada ya, tetapi minimal dan bisa ditolerasi oleh tubuh kita. Sehingga kita bisa menggunakan jamu itu setiap hari secara aman ya. Kira-kira demikian penjelasannya Pak Ari. Yang tadi Pak, apakah jamu langsung bisa cespleng ya Pak? Nah ini pertanyaan yang menarik ibu-ibu, mohon diperhatikan ini. Seperti saya sampaikan tadi, penggunaan jamu secara turun-temurun ini lebih kepada pencegahan dan promotif. Ya. Jadi tidak ada jamu kalau itu memang jamu yang kerjanya apa? Cespleng. Jadi efeknya itu baru kita rasakan kalau kita mengkonsumsi jamu itu secara teratur. Ya, setiap hari, ya, ke minggu, ke bulan, baru kita bisa merasakan efek jamu itu manfaatnya kepada tubuh kita. Tubuh kita lebih sehat, tidak mudah sakit. Nah, kalau jamu itu efeknya cespleng, nah ini harus hati-hati. Kalau saya menggunakan kalimat-kalimat dari RI1, nih hati-hati. Mungkin jamu itu bukan jamu murni. Ada zat kimia yang ditambahkan. Ya, dan ini tentunya kalau jamu cespleng, ada bahan kimia obat yang ditambahkan, justru akan berbahaya bagi mereka yang mengkonsumsi. Jadi hati-hati, tidak ada jamu yang cespleng. Jadi harus digunakan secara teratur sebagai preventif dan juga untuk promotif. Oke Pak. Demikian penjelasannya. Berarti Pak. kalau jamu nggak ada yang efeknya langsung instan, nggak ada berarti apa ya? Harus bisa butuh, dikatakan tidak ada ya. karena yang instan cuma ada Indomie doang ya Pak ya? Ya,
Jadi Terus, harus digunakan secara teratur betul. setiap hari ya. Baru kita merasakan efeknya untuk menyegarkan, menguatkan daya tahan tubuh, terhindar dari penyakit, infeksi, dan lain sebagainya. Tadi kan udah dijelasin tuh, jamu itu efeknya bagus untuk kesehatan, kemudian juga efek sampingnya sangat-sangat kecil ya Pak, atau hampir tidak ada. Nah, bagaimana sih cara kita dapetin jamu, atau kita cara ada juga yang mengolah, kemudian membeli jamu tuh sebaiknya apa yang harus kita perhatikan ya Pak, pada saat kita tadi mendapatkan atau mengolah jamu Pak? Ya, ibu-ibu sekalian, jamu ini bisa kita buat sendiri secara tradisional berdasarkan tanaman-tanaman, empon-empon yang ada di sekitar rumah kita, atau kita bisa beli di pasar, misalnya jahe, kencur, kemudian meniran, kunyit, ya. Nah, prinsipnya adalah kalau kita mau membuat jamu secara tradisional di rumah kita sendiri, perlu juga ada pengetahuan minimum ya. Paling tidak kalau misalnya supaya nafsu makan kita itu diperbaiki, jamu apa sih yang cocok? Oh, misalnya kurkuma ya, kurkuma Santoriza, kurkuma untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan. Jadi paling tidak disarankan untuk mempelajarilah, membaca sedikit literatur ataupun publikasi mengenai jamu sehingga bisa meramu sendiri. Nah, kalau kita meramu sendiri, prinsipnya adalah gunakanlah bahan baku yang bersih, higienis. Kemudian bisa dikira-kira berapa banyak yang digunakan. Bisa direbus, ya, kira-kira kadarnya 10 atau 20% dengan suhu 90 derajat, kemudian disaring, bisa diminum. Ya. Nah, cara kedua adalah cara yang lebih praktis, memang sudah banyak produk jamu dalam bentuk siap digunakan. Apakah itu dalam bentuk sediaan padat seperti tablet kapsul, ataupun sediaan cairan dalam seperti sirup, ya. Banyak sekarang bisa digunakan secara praktis dan mudah ditemukan di pasar tradisional ataupun di supermarket modern. Jadi silakan memilih mana yang lebih ekonomis, mana yang lebih lebih mudah menggodok sendiri ataupun dibeli produk jadinya. Oke. Ya. Iya, Pak. Nah, ibu-ibu nih pasti Pak, pada saat anaknya nggak nafsu makan tuh ada yang namanya dicekokin ya. Benar nggak Bu, Bapak Ibu sekalian? Nah, cekokin Pak. Kemudian kemarin pada saat COVID tuh laku banget tuh yang namanya jahe panas Pak. Jahe merah. Jahe merah, jahe emprit, jahe gajah. Bener Pak. Air kelapa muda tuh, aduh susah banget nyarinya Pak. Benar. Nah, jadi sebenarnya jamu tuh udah deket banget sama kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Pak, mau nanya lagi nih Pak. Kalau kita pada saat beli, tadi kan Bapak udah jelasin, itu ada kalau beli langsung jadi itu kita harus ngeliat apanya sih Pak? Apa langsung minum aja? Ada nggak sih kayak misalkan kadaluarsanya, ada nggak sih kayak gitu Pak? Ya. Mohon izin saya berdiri, di sini ada Ibu dari Badan POM, bisa juga nanti menambahkan penjelasan dari saya. Jadi BPOM itu sudah mengedukasi masyarakat bagaimana memilih produk jamu yang aman. Jadi istilahnya ada KLIK, klik. Jadi sebelum kita menggunakan jamu, kita harus lihat produknya terlebih dahulu. Lihat kemasannya, kemasannya. Kalau kemasannya baik, ya ada labeling yang baik di situ, jadi labelnya juga ada. Nah, yang ketiga adalah I, ya, ada izin edarnya, ada nomor TR-nya titik-titik sekian. Dan yang terakhir adalah K, kadaluarsa. Jadi kadaluarsa ini artinya sampai tanggal yang dicantumkan di dalam kemasan itu, produk jamu itu aman dan berkhasiat untuk dikonsumsi. Jadi simpel saja, klik. Lihat kemasannya, lihat labelnya untuk mengetahui cara pakai, dosisnya seperti apa, mungkin ada efek samping yang perlu diperhatikan. Kemudian lihat nomor izin edarnya ada tidak, dan juga tanggal kadaluarsanya. Jadi BPOM sangat gencar mensosialisasikan
klik ini dan juga bisa diakses di websitenya BPOM, Pak. Jadi kalau masih ragu-ragu bisa akses ke websitenya BPOM mengenai metode KLIK. Klik. Ya, saya juga udah punya Pak aplikasinya Pak. Bapak Ibu sekalian juga kalau mau ngelihat bukan hanya jamu ya semua ya Pak ya, itu ada obat-obatan juga silakan bisa langsung download aplikasi Badan POM tersebut ya Pak ya. Ya. Siap. Kemudian Pak, ada nggak sih tadi kan nggak ada efek sampingnya tuh relatif. Nah itu ada nggak sih, apakah semua orang tuh boleh minum jamu ya Pak? Ada nggak sih orang tertentu misalkan kondisi-kondisi tertentu yang nggak boleh minum jamu, itu ada nggak sih, apa semua aman nih Pak minum jamu? Ya, terima kasih Pak Hari. Ibu-ibu sekalian, tidak ada senyawa apapun yang di dunia ini termasuk jamu yang 100% aman untuk setiap orang. Jadi ada variasi individu. Ya, ada orang yang mengkonsumsi kunyit setiap hari aman-aman saja, sehat ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu mungkin kalau minum kunyit ada gangguan saluran cerna, ada mual atau diare. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau kita kelompokkan manusia itu ada 3 kelompok. Ada yang normoreaktif, yang memberikan reaksi atau respon yang normal. Itu sebagian besar dari populasi. Yang kedua ada yang hiporeaktif, ya, perlu dosis yang lebih besar untuk berkhasiat. Dan ada yang hiperreaktif, dosis kecil saja sudah berkhasiat. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, untuk obat jamu yang digunakan untuk supaya mudah tidur ya, tidurnya lelap karena ada gangguan tidur. Misalnya mengandung valerian, mengandung white flower ataupun miristica ya. Nah, ini perlu diperhatikan kalau menggunakan obat jamu yang untuk supaya mudah tidur, janganlah gunakan pada waktu aktif. Jadi gunakanlah menjelang tidur, 1 atau 2 jam sebelum tidur. Dan jangan mengendarai kendaraan bermotor ataupun menghidupkan mesin. Jadi memang ada beberapa produk jamu yang perlu diperhatikan cara penggunaannya. Itulah sebabnya kami sampaikan tadi BPOM mempromosikan klik tadi ya. Kemasan, label, izin edar dan tanggal kadaluarsa. Nah, di dalam label ini nanti akan bisa dibaca. Oh, hati-hati menggunakan obat ini, jamu ini, jangan mengendarai kendaraan bermotor. Nanti kesigapannya akan berkurang. Kira-kira demikian, Pak. Siapa? Terkait itu, saya sering tuh Pak dengar, katanya kalau jamu, minum jamu, jangan nih dapat ginjalnya rusak. Itu benar nggak sih Pak statement kayak gitu Pak? Ya, ini berkaitan dengan yang saya katakan tadi, ibu-ibu sekalian ya. Jadi, kalau jamu itu benar-benar jamu, bahan obat alam, 100% itu natural, kita tidak perlu khawatir akan terjadinya gangguan pada ginjal atau nefrotoksik ya. Tetapi masih ada pengusaha yang tanda kutip nakal ya, yang menambahkan bahan kimia obat. Apakah itu ibuprofen ataupun dexamethasone ataupun prednison ke dalam jamu-jamu tertentu. Itu yang dia klaim jamu cespleng. Nah, hati-hati ini Bu, karena obat-obat yang ditambahkan itu kita tidak tahu berapa yang ditambahkan. Nah, kalau kita gunakan setiap hari, mungkin efeknya cespleng. Tetapi karena tidak dikonsultasikan dengan dokter, bisa berakibat apa? Misalnya kalau itu ada dexamethasone atau prednison, bagi mereka yang menderita asma, cespleng minumnya. Tapi lama-kelamaan mukanya membulat, moon face, ya punggungnya seperti punggung kerbau, maaf kata saya. Ya, dan yang terakhir bisa mengganggu fungsi-fungsi ginjal. Dan inilah yang menyebabkan jamu itu seolah-olah menyebabkan kelainan pada ginjal. Sebetulnya bukan jamunya, tetapi ada pengusaha yang NAKAL, nakal, menambahkan bahan kimia obat itu ke jamu. Dan ini menjadi pengawasan dari BPOM untuk memberantas hal itu. Saya dengar sudah mulai
berkurang tetapi tetap masih ada dan ini merupakan tantangan bagi kita. Jadi saran saya, ibu-ibu kalau menggunakan jamu, kalau itu cespleng, hati-hati. Itu mengandung bahan kimia obat yang bisa berpengaruh terutama pada fungsi ginjal kita. Jadi harus hati-hati terhadap hal itu. Hati-hati ya Pak, tapi jamu itu sangat-sangat aman. Ya, karakteristik dari jamu itu kan natural, bahan obat alam, friendly, sangat bersahabat dengan tubuh kita. Efek sampingnya minimal, bisa ditolerasi oleh tubuh kita dengan baik. Jadi aman dikonsumsi jangka panjang. Hanya saja saran saya penggunaan jamu yang baik itu lebih baik setelah makan. Sehingga dengan demikian efek samping pada saluran cerna itu bisa dihindari. Dan perlu diperhatikan kalau ada perubahan-perubahan tertentu harus dihentikan untuk sementara atau dikonsultasikan dengan dokter ataupun apoteker Anda. Terima kasih. Ya Pak. Ini kan judulnya tadi jamu terkait modernisasi Pak. Nah sekarang bikin jamu tuh udah modern belum sih Pak? Kita masih berpikir jamu ngulak atau nanti tadi ngerebus. Nah sekarang teknologi jamu tuh udah modern belum sih Pak dibandingkan sama obat Pak? Ya, sudah sangat modern. Jadi kalau jamu yang kita buat di rumah atau industri ukot atau umot memang masih menggunakan peralatan yang sederhana. Hanya saja gunakanlah peralatan yang merebusnya dengan stainless steel ataupun materi yang dari gelas sehingga dengan demikian produknya itu akan aman, higienis. Nah kalau sudah di industri seperti di industri obat tradisional ini mereka sudah menerapkan CPOTB, cara produksi obat tradisional yang baik. Hampir sama, beda-beda tipis dengan industri farmasi yang menerapkan good manufacturing practices atau cara pembuatan obat yang baik. Jadi sangat kualitasnya itu dijamin, khasiatnya dijamin, dan juga keamanannya dijamin, sehingga bisa disetujui oleh Badan POM. Jadi penggunaan alat-alatnya itu sudah menggunakan ekstraksi yang modern dari Jerman ataupun dari Eropa, dan mesin-mesin produksi tabletnya, kapsulnya, sirupnya itu sejajar sama dengan industri farmasi lainnya. Persyaratan kualitas dan jaminan kualitasnya pun sama. Jadi modernisasi dalam industri obat jamu memang sudah sangat baik sekali dan ini merupakan encouragement ataupun dorongan dari Badan POM dan juga dari Kemenkes Pak ya. Pak, makasih Pak. Satu sebelum kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Close. Oke Pak, kayaknya terkait waktu nih Pak. Padahal saya juga banyak pertanyaan Pak, dan Bapak Ibu juga pasti banyak pertanyaan. Nanti satu aja mungkin dari audiens, silakan. Oh iya, silakan Ibu yang baju ungu, baju abu-abu. Silakan sebutkan nama, kemudian dari mana, di mic ya siap. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dini dari Kecamatan Gambir, dari Kader Gambir. Terima kasih atas waktunya untuk panitia. Saya ingin bertanya ke Bapak Dr. Victor mengenai obat atau jamu tradisional apakah bisa diminum bersamaan dengan obat dokter atau obat kimia? Yang kedua, kalaupun boleh, berapa jarak waktu antara minum jamu dan obat dokter? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini, pertanyaannya yang pasti banyak ditanyakan oleh orang-orang kader-kader sekalian. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Dini. Jadi pada prinsipnya penggunaan obat itu, jangankan jamu ya, obat modern ataupun obat konvensional itu bisa digunakan bersamaan dengan 1 atau 2, 3 macam obat ya. Istilahnya polifarmasi. Ya, selama tidak ada interaksi yang berbahaya, itu boleh saja digunakan. Itu untuk obat konvensional.
Bayangkan kalau ibu melihat mungkin dalam keluarga ada orang tua yang sudah lansia, dia menderita hipertensi, obat hipertensinya bisa 1 atau 2 macam. Kemudian juga mungkin dia ada komorbid diabetes, ada obat anti diabetes. Ya, bisa juga dia ada penyakit penyerta yang lain, jadi bisa mengkonsumsi 3-4 obat sekaligus pada saat yang sama. Aman-aman saja selama itu tetap dikonsultasikan dengan dokter. Nah, pertanyaan Ibu Dini tadi, apakah jamu bisa digunakan bersama-sama dengan obat modern? Saya jawab bisa, ya, bisa. Jadi selama jamu itu lebih kepada promotif, preventif, itu bisa digunakan bersama-sama dengan penggunaan obat konvensional yang lain. Kalau misalnya ada efek samping yang muncul pada penggunaan bersama-sama itu, di stop dulu untuk sementara dan konsultasikan dengan dokter. Nah, bagaimana penggunaannya? Disarankan ada jeda. Jadi setelah ibu menggunakan obat konvensional, 2 jam kemudianlah Anda minum jamu tersebut. Atau jamunya dulu, baru 1 jam atau 2 jam kemudian obat konvensionalnya. Dan ini merupakan saran secara umum untuk penggunaan jamu apa saja yang digunakan bersama-sama obat konvensional. Yang penting, harus hati-hati kalau misalnya ada efek samping yang mencurigakan, stop dulu untuk sementara, konsultasikan dengan dokter. Kalau menurut dokter itu aman, oke. Atau menurut kita karena pengalaman pribadi, oh ini tidak apa-apa, ya bisa saja. Tetapi kalau ada efek samping yang kira-kira serius, lebih baik untuk sementara dihentikan dan konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda. Ya, jangan lupa apoteker juga bisa memberikan informasi mengenai jamu ini kepada Anda untuk swamedikasi. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dini sudah siap. Makasih banyak. Makasih Bapak. Closing statement nih Pak, karena waktunya sudah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami mewakili GP Jamu sekali lagi menyampaikan selamat Hari Kesehatan Nasional khususnya kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jaya. Bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, terima kasih panitia. Terima kasih Pak. Pak Victor, tadi kan pada pakai pantunnya, kita nggak boleh kalah Pak. Tuh hilang kan Pak. Cari ikan menggunakan bubu. Cakep. Kita tunggu sampai esok harinya. Cakep. Setiap pagi yuk kita minum jamu. Cakep. Pahitnya sedikit tapi sehat raganya. Luar biasa. Oke, makasih banyak Bapak, Pak Victor, makasih banyak. Semoga sukses terus tim dari GP Jamu dan anggotanya, dan kita pastinya sehat semua untuk masyarakat Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Victor dan Pak Hari. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang meriah Bapak Ibu? Iya. Pak Hari dan Pak Victor, mohon untuk ke depan dulu untuk memberikan hadiah kepada penanya kita. Ibu Dini, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu... Sebelumnya ya Bapak Ibu, kami informasikan kembali, panitia telah menyiapkan pemeriksaan kesehatan, gula darah dan tensi gratis, serta vaksinasi 1, 2, 3, dan 4 di arena vaksinasi. Kami tunggu partisipasi Bapak dan Ibu saat isoma.